Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi SIP MHum, NIDN 0923088906. Saya adalah salah satu dosen Universitas Islam Makassar yang berhome base di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Spesialisasi saya di bidang perpustakaan dan sains informasi adalah filsafat perpustakaan, literasi informasi, dan broadcasting dan media sosial. Saya aktif mengampuh beberapa mata kuliah, diantaranya filsafat perpustakaan, broadcasting dan media sosial, dan literasi informasi, serta sistem temu balik informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Filsafat Perpustakaan dan Informasi. Mata kuliah Filsafat Perpustakaan dan Informasi dengan 2 SKS dengan kode mata kuliah 22AP06204. Mata kuliah ini biasanya diajarkan pada semester genap. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada pada semester genap ini. Mata kuliah ini akan mengkaji tentang hakikat perpustakaan, pengetahuan yang bersifat faktual, kemudian normatif, dan aksiologis, dan konteks perpustakaan dan informasi. Kemudian, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dalam filsafat perpustakaan dan informasi, seperti epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengkritisi asumsi filosofis di balik kebijakan dan praktik perpustakaan dan informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai teori dan pendekatan filosofis yang relevan dengan perpustakaan dan informasi. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Perpustakaan dan Informasi. Adapun materi pengajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah pengenalan filsafat perpustakaan, kemudian epistemologi perpustakaan, ontologi perpustakaan, aksiologi perpustakaan, pendekatan filosofis terhadap perpustakaan dan informasi, filsafat informasi, teori, konsep dan isu-isu kritis, perkembangan teknologi informasi dan dampaknya pada filsafat perpustakaan dan informasi, kemudian logika dan perpustakaan, hermeneutika perpustakaan, filsafat informasi dan perpustakaan, filsafat sosial dan politik dalam konteks perpustakaan dan informasi, dan yang terakhir adalah pengaruh filsafat terhadap praktik pengetahuan dalam perpustakaan dan informasi. Saat ini di kampus Universitas Islam Makassar sudah bisa melaksanakan perkuliahan baik secara offline maupun secara online. Sehingga interaksi aktif bisa dilakukan secara langsung. Kemudian inovasi di perkuliahan, saya juga menggunakan beberapa aplikasi tambahan dalam mendukung teknologi perkuliahan, yaitu absensi dan pengiriman materi pengajaran melalui LMS Nakaru. Kemudian Smart Campus Universitas Islam Makassar. Metode latihan melalui tanya jawab langsung, di mana langsung saya memberikan skor nilai pada mahasiswa yang aktif di kelas. Yang dari semua ini tujuannya agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang tidak membosankan dan semakin meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang akan berdampak pada lulusan nantinya, yang akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian, untuk mode pembelajaran, saya terapkan yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian,
untuk sistem penilaian yang saya berikan di mata kuliah ini berupa 35% dari total tugas diskusi baik mandiri maupun secara kelompok. Kemudian 10% dari total kehadiran, 25% dari UTS, dan 30% dari UAS. Hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan, baik itu melalui WhatsApp group maupun siakat institusi, sehingga mahasiswa akan segera tahu bahwa di poin mana kekurangan yang mereka dapatkan, sehingga jika nilainya rendah bisa segera diberikan remedial atau perbaikan sesuai dengan kalender akademik. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan masukan ketika saya membuat kesalahan sehingga bisa melakukan revisi secepatnya sebelum diserahkan ke bagian institusi. Baik, berikut ini saya akan menunjukkan video proses pembelajaran dalam rangka seleksi sertifikasi dosen PDD UKTPT, di mana saya melakukan proses pembelajaran dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum kita mulai, saya akan melakukan absensi dulu. Mohon kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswa untuk diperhatikan namanya. Baik adik-adik sekalian, karena absensi kita sudah menggunakan by system, jadi semua bentuk absensi kita lakukan di Smart Campus. Baik, yang pertama Siti Nurhaliza, Nur Lela, Lisda Ananda, Akbar Rifaldi, Husain, Yahya, Hadir Pak. Sulastria, Hadir Pak. Dewi Astuti Mari, Laode Adan Fris. Berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya. Itu atas nama Mawar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan mata kuliah filsafat, perpustakaan dan informasi. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita atas junjungan baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan dan sampai saat ini masih menjadi pedoman untuk kita semua. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan sebuah topik atau tema yang baru terkait dengan mata kuliah filsafat, perpustakaan dan informasi ini, yaitu tentang sebuah pendekatan filosofis terhadap perpustakaan dan informasi. Adik-adik sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari sudut pandang filsafat tentang perpustakaan. Sekarang kita mencoba masuk pada topik yang baru, yaitu tentang sebuah pendekatan filosofis. Nah, adik-adik sekalian, berbicara tentang filsafat perpustakaan. Filsafat perpustakaan adalah sebuah salah satu cabang ilmu, salah satu metode, salah satu teknik yang kita gunakan untuk mengetahui sebuah penjabaran perpustakaan, sebuah pengetahuan perpustakaan yang bersifat normatif. Kita bisa masuk ke dalam lebih jauh, sehingga kita bisa memaknai perpustakaan, mengetahui hakikat sebuah perpustakaan tidak pada tataran yang sifatnya normatif saja. Sebagaimana mungkin yang ada ketahui tentang sebuah pemanaan atau hakikat perpustakaan yang mungkin kalau kita berbicara tentang yang bersifat normatif,
perpustakaan mungkin kita bisa maknai sebagai sebuah gedung, sebuah ruangan yang di dalamnya berisi deretan buku-buku yang ada di rak. Tetapi dalam sudut pandang atau dalam kacamata filsafat, kita bisa melihat lebih jauh lagi bahwa seperti apa sih perpustakaan itu sebenarnya, bagaimana perpustakaan itu sebenarnya, dan apa peran perpustakaan untuk implementasi di lingkungan sosial atau di masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, konsep dasar tentang epistemologi dan ontologi. Di sini ada 3 poin yang saya berikan. Yang pertama epistemologinya, kemudian ontologinya, dengan apa hubungannya dengan filsafat dan perpustakaan ini. Kita coba melihat dari epistemologi dulu, dari konsep epistemologinya. Di sini membahas tentang sebuah pengetahuan, ya, bagaimana kita memperoleh dan memvalidasinya. Kemudian ontologi. Ontologi ini membahas tentang sebuah realitas, sebuah keberadaan, dan sebuah nilai. Pertanyaan yang bisa kita kritisi di situ adalah, apakah perpustakaan saat ini memang betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak? Kemudian nilai apa yang ada di dalam sebuah perpustakaan itu? Satu pertanyaan kritis ketika kita mau melihat dari sudut pandang atau kacamata filsafat. Perpustakaan menyediakan deretan bahan pustaka yang notabene outputnya itu menghasilkan sebuah pengetahuan, yang dimana pengetahuan tersebut bisa kita dapatkan secara cuma-cuma. Kita cari analogi yang lain. Ibaratkan perpustakaan sebuah tempat, sebuah toko yang di dalamnya menjajakan sebuah makanan free, gratis, secara cuma-cuma. Pertanyaan kemudian, kenapa sampai hari ini sehebat apapun perpustakaan, semodern apapun perpustakaannya, masih minim pengunjungnya? Padahal di dalamnya sudah jelas ada pengetahuan, ada informasi yang bisa kita dapatkan secara free. Tetapi kenapa sampai hari ini masih minim pengunjungnya? Itu pertanyaan kritis kalau kita melihat dari sudut pandang filsafat. Makanya tadi saya analogikan di dalam konteks yang berbeda, bahwa kalau perpustakaan itu ibaratnya toko yang di dalamnya mungkin digratiskan untuk mendapatkan sebuah makanan dan seterusnya. Kenapa sampai hari ini masih tidak ada yang mengambil itu? Padahal ini free, gratis. Makanya dengan pandangan atau sudut pandang filsafat seperti ini, kita dilatih untuk membentuk atau mempolarisasi kerangka pikir kita, melihat perpustakaan jauh lebih masuk ke dalam. Ini tentang keberadaan sebuah perpustakaan. Berbicara tentang sebuah realitas, sebuah keberadaan, sebuah nilai tentang perpustakaan, perpustakaan tentu tidak akan mungkin nampak realitasnya, nampak nilainya, kalau dia tidak berhubungan atau tidak mendapat dukungan yang namanya pengelola. Siapa pengelolanya? Itulah pustakawan. Ketika pustakawan ini apatis, ketika pustakawanan ini tidak mempunyai kreativitas, tentu perpustakaan tidak bisa dirasakan realitas atau keberadaannya di lingkungan masyarakat. Makanya dengan ontologi ini, bagaimana pustakawan itu mampu menghadirkan perpustakaan di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat. Ini yang menjadi PR-nya kita. Adik-adik sekalian, adik-adik sekalian yang masuk di perguruan tinggi ini mengambil konsentrasi ilmu perpustakaan, tetapi mempunyai cita-cita hanya untuk menjadi pengelola pustakawan atau pustakawan yang tupoksinya hanya menjaga buku-buku di dalam perpustakaan. Hari ini Anda sudah gagal jadi pustakawan. Saya katakan bahwa hari ini Anda sudah gagal jadi pustakawan ketika cita-cita Anda menjadi pustakawan hanya datang, duduk, dan menjaga bahan pustaka yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah bagaimana membentuk sebuah kerangka pikir kita tentang bagaimana menghadirkan perpustakaan di tengah lingkungan masyarakat. Ingat, yang saya maksud bukan gedungnya yang dibawa ke lingkungan masyarakat, tetapi implementasinya.
Ya, implementasinya dari perpustakaan di bawah ke masyarakat, sehingga realitas nilai baik itu perpustakaan atau mungkin pustakawan itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian next, hubungan dengan perpustakaan. Hubungannya ketika kita bicara tentang filsafat, epistemologi dan ontologi, konsep ini akan mempengaruhi cara kita bagaimana kita memahami, mengorganisir, menyajikan informasi di perpustakaan. Pustakawan wajib hukumnya untuk mengetahui bagaimana caranya mulai memahami, mengorganisir, kemudian menyajikan informasi. Pemustaka atau orang yang berkunjung ke perpustakaan itu berbagai macam jenis, berbagai macam tipe. Ada yang faham tentang informasi, ada yang abu-abu tentang informasi, dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali informasi. Ketika pustakawan juga tidak mengetahui bagaimana cara melakukan atau menyajikan sebuah informasi, tentu berdampak pada namanya lembaga, perpustakaan ataupun pustakawan. Perpustakaan akan dianggap sebagai pusat informasi yang tidak mampu menyajikan informasi. Kemudian pustakawan akan dicap sebagai seorang penjaga perpustakaan saja, tidak mempunyai keahlian di bidang itu. Oke, kita lanjut. Peran perpustakaan dalam masyarakat ada 3. Yang pertama sebagai pusat pengetahuan, yang kedua sebagai agen perubahan sosial, dan yang ketiga melestarikan warisan budaya. Peran perpustakaan yang pertama itu adalah bagaimana sebagai pusat pengetahuan. Tentu tidak mudah. Mungkin dari segi narasi, dari segi kajian tekstual, mungkin mudah kelihatannya ketika kita mengatakan bahwa peran perpustakaan adalah sebagai pusat pengetahuan. Kenapa bisa dikatakan sebagai pusat pengetahuan? Karena mungkin di dalamnya tersedia berbagai jenis sumber literatur atau referensi yang kita butuhkan. Itu kata kuncinya. Tetapi lagi-lagi kita kembali kepada pustakawannya. Apakah bisa melakukan yang namanya pusat pengetahuan? Pusat pengetahuan itu ketika apa yang kita cari itu ada di dalam. Contoh, Fakultas Ilmu Kesehatan mungkin mencari sebuah literatur yang mampu mendukung proses pembelajarannya. Namun, yang terjadi ketika mahasiswa tersebut masuk ke dalam perpustakaan, apa yang dicari tidak ditemukan. Apakah bisa dikatakan sebagai pusat pengetahuan? Kan tidak. Kemudian, agen perubahan sosial. Perpustakaan dapat memfasilitasi pertukaran ide, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat. Agen perubahan sosial. Di sini kita bisa lagi melihat bagaimana sisi transformasi perpustakaan. Mungkin adik-adik sekalian bisa feedback lagi ke belakang, melihat bagaimana perpustakaan yang ada di waktu SMP, SMA, dan seterusnya dengan perpustakaan sekarang. Mungkin di perpustakaan waktu kita sekolah dulu, jangankan untuk diskusi, bicara saja kita ditegur. Bergerak saja dari tempat duduk kita ditegur. Ini adalah pemahaman atau sebuah pengetahuan yang saya rasa masih bersifat konvensional. Perpustakaan ketika menerapkan sebuah regulasi semacam ini, tentu perpustakaan tidak dapat melakukan yang namanya agen perubahan sosial. Sehingga perpustakaan saat ini dituntut untuk bagaimana bisa bersinergi dengan pemustaka. Sehingga saat ini sering kita mendengar yang namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang mana dikatakan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu perpustakaan yang mampu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pemustaka. Betul, mungkin dari sekian banyak pemustaka yang berkunjung, mungkin ada berbagai jenis orang yang ingin berkunjung ke perpustakaan. Ada yang sifatnya tidak mau diganggu ketika mengerjakan sesuatu, ada yang mau untuk diskusi, dan memang ada yang mau datang untuk santai-santai. Nah, ini semua harus difasilitasi, dibuatkan memang klasternya masing-masing. Jadi yang mau menyelesaikan studi, mengerjakan karya tulis, skripsi, dan seterusnya, memang ada ruang khusus yang disediakan.
Kemudian memfasilitasi orang yang mau berdiskusi. Jadi jangan mikir lagi larang orang-orang atau pemustaka yang berkunjung bahwa jangan ribut. Nah, ini adalah pengetahuan atau transformasi perpustakaan yang tidak diterapkan. Yang paling penting tentang kata transformasi perpustakaan bukan pada gedungnya yang berubah. Ingat, transformasi perpustakaan bukan pada gedung yang berubah, bukan pada keberadaan sumber alat informasinya. Di perpustakaan sudah ada komputer, di perpustakaan sudah ada ruang lab dan seterusnya. Tetapi yang menjadi indikator pertama tentang transformasi perpustakaan adalah transformasi pemikiran oleh SDM-nya. Walaupun perpustakaan sudah melakukan transformasi, tetapi sumber daya manusianya atau pustakawannya belum melakukan transformasi pada kerangka pikirnya, itu belum bisa dikatakan bahwa perpustakaan sudah melakukan transformasi. Oke, sebelum saya terlalu jauh menjelaskan, saya minta satu orang dulu untuk bisa kita diskusi, supaya apa yang kita diskusikan ini tidak berjalan begitu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Satu orang? Siapa? Ya, silakan ya. Apa peran filsafat dalam pemahaman tentang perpustakaan, Pak? Apa? Apa peran filsafat dalam pemahaman tentang perpustakaan? Oke, baik. Apa peran filsafat dalam pemahaman perpustakaan? Pertanyaan cukup kritis tentang kajian kita dan sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Peran filsafat tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam pemahaman perpustakaan. Di awal tadi kita sudah menjelaskan, menyebarkan secara luas, secara dalam bahwa ketika kita memaknai atau kita melihat hakikat perpustakaan yang bersifat normatif atau bersifat mungkin faktual, itu hanya menjelaskan perpustakaan yang sifatnya itu saja. Ya. Tetapi ketika kita melihat perpustakaan dari sudut pandang atau kacamata filsafat, kita bisa melihat bahwa perpustakaan ternyata bukan hanya sekadar tempat untuk belajar, ya, bukan hanya tempat untuk belajar, bukan hanya tempat untuk mengerjakan tugas, tetapi lebih dari itu. Perpustakaan ternyata itu memfasilitasi orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan. Contoh misalkan, perpustakaan mempunyai sebuah ruangan atau aula. Itu bisa digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sivitas. Contoh misalkan, pustakawan ingin melakukan yang namanya kelas literasi, ya, kelas literasi. Yang mana dikatakan kelas literasi? Mungkin sebagian dari kita, ketika kita berbicara tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, itu mungkin sudah mudah. Tetapi masih ada orang yang membutuhkan tentang ilmu-ilmu tersebut. Sehingga ketika kita melakukan kelas-kelas literasi informasi, kita bisa menggunakan perpustakaan sebagai wadah untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan sivitas atau masyarakat pada umumnya. Oke ya? Difahami? Baik, kita lanjut. Kemudian ada perbedaan tentang epistemologi dan ontologi. Secara mendasar, apa yang menjadi perbedaan antara epistemologi kemudian ontologi itu saya sudah jabarkan tadi di awal. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada adik semua lagi untuk bisa atau ada yang mau ditanyakan kepada kami terkait dengan materi yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana peran perpustakaan dalam mempengaruhi pemikiran dan pengetahuan manusia? Baik. Bagaimana peran perpustakaan dalam mempengaruhi pemikiran manusia? Saya akan menceritakan sebuah filosofis tentang perpustakaan. Ketika kita membaca, kita mungkin seringkali membaca bahwa perpustakaan adalah jantungnya dunia pendidikan. Namun kita tidak pernah tahu bagaimana atau kenapa bisa dikatakan sebagai jantungnya dunia pendidikan. Kita sering sekali hanya membaca sebuah teks
atau narasi yang ada dalam sebuah buku, tapi kita tidak berusaha mencoba mengkaji apa yang ada di dalam narasi tersebut. Berbicara tentang perpustakaan, tentu tidak lepas dari pembicaraan tentang kajian bahan pustaka. Ya. Berbicara tentang kajian bahan pustaka, berbicara tentang bahan pustaka, berbicara tentang literatur, kita akan berbicara tentang kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan menghitung, atau yang biasa disebut dengan kalistung. Nah, ketika sudah ada manusia yang mampu menerapkan ini, mampu membaca, mampu menulis, dan mampu menghitung, disitulah dimulai yang namanya pendidikan. Sehingga peran daripada perpustakaan dalam intelektual atau kemampuan sumber daya manusia tentu sangat berperan, karena perpustakaan menyediakan apa yang dibutuhkan manusia untuk melakukan peningkatan kemampuannya. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang teori epistemologi dan ontologi tentang dalam perpustakaan. Ada yang disebut sebagai teori konstruktivisme, di mana memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Perpustakaan juga merupakan sebuah tempat, sebuah wadah yang menyimpan seluruh hasil rekam atau hasil kemampuan anak manusia yang dibuat atau dibukukan dalam sebuah buku. Oke, mungkin saya minta satu pertanyaan lagi dalam pertanyaan ini atau dalam diskusi kita yang bisa kita sampaikan. Silakan. Iya. Yaitu bagaimana sebuah filsafat perpustakaan memandang dan menanggapi sebuah isu-isu seperti kesenjangan suatu informasi. Baik. Dalam filsafat ini, dalam materi filsafat ini, tentang kesenjangan atau kesenjangan isu informasi. Kenapa terjadi kesenjangan? Karena terjadi tidak pemerataan yang adanya pemerataan informasi. Ada yang mendapatkan informasi, ada yang setengah mendapatkan informasi, dan bahkan ada yang tidak mendapatkan informasi. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya kreativitas, kurangnya inovasi daripada pengelola perpustakaan itu sendiri. Makanya saya katakan di awal bahwa ketika pustakawan atau pengelola perpustakaan hanya datang, duduk, diam, menunggu pemustaka, berarti Anda sudah gagal jadi pustakawan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan atau menyampaikan informasi ini mulai dari atas sampai dengan akar rumput. Tidak akan mungkin bisa sampai informasi ketika kurangnya kreativitas, kurangnya inovasi daripada pustakawan. Sehingga inilah yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah perpustakaan. Ingat, perpustakaan sekarang tidak lagi yang seperti yang kita rasakan seperti dulu. Sekarang kita sudah difasilitasi dengan yang namanya digital. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa sampaikan melalui perangkat-perangkat digital ini, inilah yang harus kita lakukan. Sehingga pemerataan informasi itu bisa dirasakan oleh segala pihak. Jadi tidak ada lagi yang namanya kesenjangan isu informasi. Baik, mungkin itu saja. Nah, dari sekalian, berhubung mungkin waktunya yang tidak memadai, tidak mencukupi, diskusi kita tentang pendekatan filosofis ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi pertemuan kedepannya kita akan melanjutkan sebuah kajian, sebuah topik, sebuah diskusi yang mungkin lebih ke dalam lagi dibanding teori kita hari ini. Sehingga saya minta kepada adik-adik semua untuk bisa tetap semangat dalam mata kuliah ini. Berbicara tentang filsafat memang agak sedikit ribet karena kita berbicara tentang sesuatu yang tidak nampak. Tetapi inilah yang akan membentuk atau mempolarisasi kerangka pikir kita. Sehingga kedepannya kita bisa memaknai, mengetahui perpustakaan dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.